Siapa sih yang nggak mau dapat uang tambahan hanya dengan modal HP dan rebahan dari aplikasi penghasil uang 2025? Di era digital ini, tawaran aplikasi penghasil uang 2025 dan game penghasil uang 2025 ada di mana-mana. Janjinya selalu manis, kerjakan tugas ringan, kumpulkan poin, lalu cairkan jadi uang tunai. Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan kan? Hari ini kita akan membedah salah satu aplikasi yang sedang ramai dibicarakan. Nama aplikasi penghasil uang 2025 ini adalah Tugas, penghasil uang nyata dari developer Ahyar Dev. Aplikasi ini mengklaim bisa memberikan kita penghasilan nyata. Tapi pertanyaannya adalah, apakah klaim itu sesuai dengan realita? Apakah waktu dan kuota yang kita habiskan akan terbayar? Atau justru kita hanya akan jadi penonton iklan gratis untuk developernya? Di video ini kita akan bongkar tuntas mulai dari proses instalasi, cara kerjanya, potensi penghasilannya, sampai kita selidiki ulasan-ulasan atau pengalaman pengguna yang paling jujur. Ini bukan video untuk menjatuhkan, tapi video ini untuk memberikan informasi yang adil dan transparan buat kalian semua. Support terus channel Astana untuk memberikan informasi valid dan realistis dari aplikasi penghasil uang 2025. Dan jangan lupa tulis aplikasi apa saja yang harus kita review di next video. Dan seperti biasa, ini adalah review jujur berdasarkan pengalaman pribadi dan analisis mendalam dari beberapa data yang sudah dikumpulkan dari aplikasi penghasil uang 2025 ini. Hasil yang Anda dapatkan mungkin saja bisa berbeda. Jadi pastikan tonton sampai akhir sebelum kalian memutuskan untuk menginstal aplikasi ini. Oke teman-teman, petualangan aplikasi penghasil uang 2025 kita dimulai dari etalasenya, yaitu halaman Google Play Store. Nah, saat pertama kali kita cari aplikasi penghasil uang 2025 Tugas penghasil uang, aplikasi ini muncul. Mari kita lihat data vitalnya. Jumlah downloadnya sudah cukup banyak, menunjukkan ada minat yang tinggi dari masyarakat. Tapi mari kita lihat ratingnya. Saat video ini dibuat, ratingnya berada di angka yang cukup menarik. Tidak terlalu tinggi, tapi juga tidak terlalu rendah. Ini biasanya jadi tanda tanya pertama saya. Kenapa? Karena aplikasi yang benar-benar bagus biasanya punya rating yang konsisten di atas 4.5. Rating di bawah 4 seringkali mengindikasikan ada masalah yang cukup signifikan dan yang pernah dialami oleh para pengguna. Sekarang kita lihat deskripsinya. Selesaikan tugas dan dapatkan uang nyata. Kalimat marketing yang sangat umum dan efektif. Mereka menjanjikan kemudahan, kecepatan, dan tentu saja pembayaran. Screenshot yang mereka tampilkan juga terlihat profesional, menunjukkan antarmuka yang bersih atau dashboard yang bersih dengan tombol-tombol yang jelas, seperti mulai tugas, tarik saldo, dan lain-lain. Secara visual, halaman Play Store mereka dirancang untuk meyakinkan kita bahwa ini adalah aplikasi yang legit. Tapi jangan menilai buku dari sampulnya. Mari kita gali lebih dalam. Hal pertama yang saya lakukan adalah men-scroll ke bawah dan membaca ulasan. Dan disinilah cerita sebenarnya mulai terungkap. Tapi kita simpan bagian itu nanti. Sekarang mari kita coba sendiri. Saya akan install aplikasi ini menggunakan akun baru yang masih fresh. Dan proses instalasi berjalan lancar seperti biasanya. Tidak ada permintaan izin akses yang aneh-aneh atau mencurigakan, seperti minta akses ke kontak ataupun galeri. Jadi untuk bagian ini masih aman ya setelah terinstall. Mari kita lihat dan kita buka proses pendaftarannya. Untuk proses pendaftarannya ini kita langsung diminta login menggunakan akun Google. Ini standar dan cukup praktis. Jadi tidak perlu repot membuat akun baru dengan username dan password. Satu klik dan saya sudah berhasil masuk ke halaman utama aplikasi. Cepat dan mudah. Kesan pertama dari segi teknis pendaftaran tidak ada masalah. Selamat datang di dashboard utama aplikasi Tugas. Mari kita tur singkat. Tampilannya sangat minimalis. Di bagian atas ada informasi saldo kita yang tentu saja masih 0. Di bawahnya ada menu-menu utama. Biasanya ada namanya tugas harian atau check-in harian, tonton video, atau install aplikasi lain. Dan ini adalah model bisnis yang sangat umum untuk aplikasi sejenis. Tujuan kita di sini adalah untuk mengumpulkan poin atau koin yang nantinya bisa dikonversi menjadi rupiah. Mari kita coba tugas paling dasar, yaitu dicek harian.
Saat saya klik tombolnya dan ya langsung muncul iklan video berdurasi 30 detik. Iklan ini tidak bisa di skip, jadi kita tunggu saja. Setelah iklan selesai, saya mendapatkan notifikasi bahwa Anda atau saya mendapatkan sekitar 100 poin. Saldo saya sekarang bertambah dan cukup mudah. Sekarang mari kita coba tugas utamanya yang biasanya jadi sumber poin terbesar. Saya akan klik menu kerjakan tugas dan tonton iklan. Kita klik dan benar saja iklan lagi. Polanya sudah mulai terlihat di sini teman-teman. Aktivitas utama di aplikasi ini sepertinya adalah menonton iklan. Saya sudah mencoba beberapa tugas berbeda sekitar 10 menit. Kesimpulannya hampir 90% tugas yang ditawarkan adalah variasi dari menonton iklan. Ada iklan video, iklan interstial yang menutupi seluruh layar, dan iklan banner. Setiap kali kita menyelesaikan satu tugas atau bahkan hanya berpindah menu, seringkali kita disambut oleh iklan. Sekarang mari kita lakukan sedikit perhitungan. Misalnya satu iklan memberikan kita 100 poin dan kita asumsikan saja 100 poin itu setara dengan 100 rupiah. Ini asumsi yang sangat optimis. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menonton satu iklan? Rata-rata 30 detik. Ditambah dengan loading dan klik tombol tutup, kita bulatkan jadi 45 detik. Untuk mendapatkan 10.000, kita itu butuh 10.000 poin. Jika satu iklan memberi 100 poin, maka kita perlu menonton 100 iklan. 100 iklan dikali 45 detik sama dengan 4.500 detik. Itu setara dengan 75 menit atau 1 jam lebih seperempat. Ingat, ini dengan asumsi nilai tukar yang sangat baik dan tanpa ada jeda atau masalah teknis. Entah itu masalah teknis terkait internet ataupun beberapa masalah lainnya. 1 jam lebih untuk potensi 10.000 sambil menghabiskan kuota internet teman-teman. Apakah sepadan? Jawabannya tergantung pada teman-teman sendiri. Tapi tunggu dulu, ini baru perhitungan di atas kertas. Pertanyaan terbesarnya adalah apakah uangnya benar-benar bisa ditarik? Sampai di sini mungkin beberapa dari kalian berpikir, ya wajar, namanya juga aplikasi gratis, pasti banyak iklan. Saya setuju, iklan adalah cara developer mendapatkan uang untuk membayar kita. Itu model bisnis yang valid, tapi ada beberapa bendera merah ataupun red flag atau tanda bahaya yang perlu kita waspadai yang saya temukan setelah menggali lebih dalam. Yang pertama, ini adalah masalah yang paling serius dan paling fatal. Ketika saya memfilter ulasan ke bintang 1, saya menemukan sebuah pola yang sangat konsisten. Puluhan bahkan ratusan pengguna melaporkan hal yang sama. Saldo tidak masuk setelah melakukan penarikan ataupun withdraw. Contoh ulasan dari pengguna adalah salah satu ini teman-teman. Sudah kumpulin poin sebulan, pas withdraw 50.000, statusnya berhasil di aplikasi. Tapi sudah seminggu lebih saldonya nggak masuk ke Dana. Dihubungi email developernya nggak dibalas. Fix ini scam. Ada lagi juga yang lain mengatakan bahwa jangan download, cuma buang-buang waktu dan kuota, nonton iklan terus, giliran mau ditarik uangnya nggak pernah sampai. Nyesel banget. Teman-teman, ini bukan satu atau dua kasus, ini adalah keluhan dominan. Polanya selalu sama. Pengguna menghabiskan waktu berjam-jam mencapai batas minimal penarikan, melakukan withdraw, status di aplikasi berhasil atau diproses, tapi uangnya tidak pernah sampai ke e-wallet mereka. Ini adalah red flag terbesar yang menandakan ada masalah fundamental dalam sistem pembayaran di aplikasi penghasil uang 2025 ini. Yang kedua, seperti yang kita alami tadi, iklan ada di mana-mana. Ini bukan lagi soal monetisasi, tapi sudah terasa seperti eksploitasi. Setiap klik, setiap perpindahan layar memicu iklan. Pengalaman pengguna atau user experience menjadi sangat buruk. Aplikasi menjadi lambat, frustasi, dan lebih terasa seperti platform penampil iklan daripada platform pemberi tugas. Tujuannya seolah-olah hanya untuk memaksa kita menonton iklan sebanyak mungkin, tanpa ada imbalan yang jelas di akhir. Yang ketiga, banyak juga keluhan teknis. Aplikasi sering loading tanpa henti, tombol tidak bisa diklik, atau tiba-tiba muncul notifikasi close yang aneh. Ini menunjukkan bahwa aplikasi ini mungkin tidak dikelola dengan baik atau servernya tidak mampu menangani bebas pengguna.
Masalah teknis ini semakin menambah frustasi dan membuat proses pengumpulan poin menjadi lebih sulit daripada seharusnya. Setelah itu yang nomor 4, saya mencoba bersikap adil dan melihat apakah developernya merespon ulasan-ulasan ini, dan ya, mereka merespon, tapi perhatikan responnya. Jawabannya sering sekali template atau copy paste. Mohon ditunggu ya kak, sedang dalam antrian. Silahkan hubungi email kami. Terima kasih atas masukannya. Meskipun ada upaya untuk merespon, jawaban ini tidak memberikan solusi nyata. Ketika banyak pengguna melaporkan masalah pembayaran yang sama dan hanya dijawab mohon ditunggu, ini menimbulkan keraguan besar akan niat baik dari pihak developer, teman-teman. Sekarang mari kita lihat menu penarikan. Di sini secara teori kita bisa menukarkan poin yang sudah kita kumpulkan. Aplikasi ini biasanya menawarkan beberapa metode pembayaran seperti Dana, OVO ataupun GoPay. Ada beberapa tingkatan penarikan, misalnya mulai dari 25.000, 50.000 hingga 100.000. Tentu saja masing-masing membutuhkan jumlah poin yang berbeda. Misalnya untuk menarik 25.000 kita itu butuh 25.000 poin. Berdasarkan perhitungan kasar kita, membutuhkan waktu dan kuota yang tidak sedikit. Prosesnya terlihat mudah, pilihan nominal, masukkan nomor ke e-wallet, setelah itu konfirmasi. Nah, inilah moment of truth-nya, di mana semua usaha Anda diuji. Dan sayangnya seperti yang sudah kita lihat dari ratusan ulasan pengguna ataupun pengalaman pengguna, ini adalah titik di mana aplikasi ini paling sering gagal secara teori. Prosesnya ada, tapi secara realita, berdasarkan laporan dari komunitas yang sangat banyak, proses ini seringkali tidak membuahkan hasil. Saya pribadi tidak akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk mencapai batas minimum penarikan, karena bukti dari pengguna lain sudah cukup kuat untuk menjadi peringatan. Resiko waktu dan kuota saya sangat terbuang sia-sia, dan ini terlalu buang-buang waktu, teman-teman. Baiklah, kita sudah membedah aplikasi tugas dan dari berbagai sisi. Sekarang waktunya untuk menarik kesimpulan. Mari kita rangkum. Untuk sisi positifnya, pendaftarannya mudah. Proses masuk dengan akun Google sangat cepat dan tidak merepotkan. Setelah itu untuk yang kedua, konsepnya sederhana. Cara kerjanya mudah dipahami oleh siapa saja. Bahkan orang gaptek sekalipun pasti paham dengan user experience atau tampilannya. Yang ketiga, gratis, tidak ada biaya pendaftaran atau deposit yang diminta. Jadi resiko finansial langsung adalah nol, atau karena kita tidak disuruh depo atau membayar apapun, jadi tidak ada kehilangan uang. Sisi negatifnya, yang pertama, banyak laporan gagal bayar. Ini adalah poin paling krusial. Bukti dari komunitas menunjukkan resiko tinggi bahwa Anda tidak akan dibayar. Setelah itu yang nomor 2, iklan berlebihan. Pengalaman pengguna sangat terganggu oleh jumlah iklan yang masif, membuat aplikasi terasa lambat dan sangat frustasi. Yang nomor 3, potensi penghasilan sangat kecil. Jikapun dibayar, waktu yang diinvestasikan tidak sepadan dengan hasil yang didapat. Dan yang terakhir, masalah teknis. Aplikasi sering mengalami bug dan error. Jadi apa vonis saya dengan aplikasi penghasil uang 2025 ini yang klaimnya bisa menghasilkan uang dari internet? Dengan berat hati dan berdasarkan semua bukti yang telah kita kumpulkan, saya sangat tidak merekomendasikan buat teman-teman semuanya untuk menginvestasikan waktu dan kuota kalian kepada aplikasi tugas penghasil uang nyata. Meskipun aplikasi ini gratis, tidak meminta uang buat teman-teman semuanya, ia meminta sesuatu yang lebih berharga, yaitu waktu kalian semua. Waktu yang Anda habiskan untuk menonton ratusan iklan di sini bisa digunakan hal-hal yang lebih produktif atau bahkan mempelajari skill baru yang benar-benar bisa menghasilkan uang. Resiko tidak dibayar berdasarkan laporan pengguna juga terlalu tinggi. Pola-pola seperti ini seringkali digunakan untuk aplikasi yang tujuannya hanya untuk meraup keuntungan dari iklan, tanpa niat yang tulus untuk membayar penggunanya sesuai janji. Saran saya, selalu bersikap skeptis atau kritis terhadap aplikasi yang menawarkan kemudahan untuk mendapatkan uang ataupun menawarkan cara shortcut untuk cepat kaya. Periksa ulasan secara mendalam, terutama ulasan bintang 1. Jika sebuah tawaran terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, biasanya memang begitu. Oke teman-teman, itulah review jujur dan mendalam kita untuk aplikasi penghasil uang 2025 yang bernama Tugas. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian mengambil keputusan yang lebih bijak.
Apakah kalian punya pengalaman dengan aplikasi ini atau aplikasi sejenis lainnya? Saya sangat ingin mendengarkan cerita kalian semuanya. Tulis pengalaman kalian di kolom komentar di bawah. Mari kita bangun komunitas yang cerdas dan saling mengingatkan. Jika kalian suka dengan video investigasi seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian agar mereka juga waspada, dan yang terpenting subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton, tetap cerdas, tetap waspada, sampai jumpa di video berikutnya.